Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat soleh-solehah semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Bekti dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola dan barisan bilangan. Sebelum kita membahas masalah yang berkaitan dengan pola dan barisan bilangan, Bu Bekti akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi apa saja yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari di antaranya adalah pola bilangan, pola konfigurasi objek, kemudian barisan dan deret bilangan, barisan dan deret aritmetika, juga barisan dan deret geometri. Nah, agar kalian lebih memahami penggunaan konsep barisan dan deret, coba mari kita pelajari contoh-contoh soal berikut ini. Kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada soal. Suatu tumpukan batu bata terdiri atas 24 lapis. Banyak batu bata pada lapis paling atas ada 8 buah. Tepat di bawahnya ada 12 buah. Di bawahnya lagi ada 16 dan seterusnya. Yang ditanyakan, berapa banyak batu bata pada lapisan yang paling bawah? Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Pada soal tersebut, bisa kita peroleh informasi bahwa banyak batu bata pada setiap lapisnya bisa kita tuliskan dalam bentuk barisan bilangan, yaitu 8, 12, 16, dan seterusnya. Sekarang, dari barisan ini, kita tentukan dulu apakah barisan ini merupakan barisan aritmetika ataukah barisan geometri. Coba kita lihat, pola pada barisan ini dari 8 menjadi 12, kemudian 12 menjadi 16, polanya adalah ditambah dengan 4. Karena barisan ini memiliki selisih yang tetap, maka barisan ini merupakan barisan aritmetika. Nah, sekarang dari soal ini juga kita peroleh informasi bahwa suatu tumpukan batu bata terdiri atas 24 lapis, sehingga bisa kita tuliskan banyaknya suku atau N sama dengan 24. Kemudian, banyak batu bata pada lapis paling atas ada 8 buah. Ini kita tuliskan sebagai suku pertama atau A sama dengan 8. Kemudian, karena selisihnya adalah tetap, yaitu 4, maka bisa kita tuliskan B sama dengan 4. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa banyak batu bata pada lapisan paling bawah? Karena lapisan paling bawah adalah lapisan ke-24, maka banyak batu bata pada lapisan paling bawah ini kita tuliskan suku ke-24 atau U24. Sekarang mari kita ingat kembali rumus UN pada barisan aritmetika adalah A plus N-1 dikali B. Sehingga dari sini, karena yang ditanyakan adalah U24, maka kita tuliskan U24 sama dengan A, kita substitusi dengan 8, ditambah N-nya adalah 24, min 1, dikali B, B-nya adalah 4. Sehingga U24 sama dengan 8 ditambah 24 kurangi 1 adalah 23, 23 dikali 4 sama dengan 92. Sehingga U24 sama dengan 8 ditambah 92 sama dengan 100. Sehingga banyak batu bata pada lapisan paling bawah berjumlah 100. Sekarang mari kita lihat contoh soal yang kedua. Bisa dibaca di sini. Soal yang kedua adalah banyak kursi pada baris pertama di gedung kesenian ada 30 buah.
banyak kursi pada baris di belakangnya 4 buah lebih banyak dari kursi pada baris di depannya. Tentukan A. Banyak kursi pada baris ke-25 dan B. Banyaknya seluruh kursi di ruangan tersebut. Baik, sekarang mari kita bahas untuk contoh soal yang kedua. Dari soal ini, kita lihat bahwa banyak kursi pada baris pertama di gedung ada 30 buah, selanjutnya banyak kursi pada baris di belakangnya 4 buah lebih banyak. Sehingga banyaknya kursi di sini bisa kita tuliskan secara urut menjadi barisan bilangan yaitu 30, kemudian karena baris di belakangnya adalah 4 buah lebih banyak sehingga kita tambahkan 4 yaitu 34, selanjutnya 38, 42, dan seterusnya. Nah, dari barisan ini kita lihat bahwa barisan ini memiliki selisih yang tetap yaitu 4, sehingga barisan ini merupakan barisan aritmetika. Nah, selanjutnya dari soal tersebut bisa kita dapatkan suku pertama atau A sama dengan 30. Kemudian selisih tetapnya atau B sama dengan 4. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-25. Karena yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-25, maka kita akan mencari suku ke-25 atau U25. Mari kita ingat kembali bahwa rumus UN adalah A plus N-1 kali B. Karena di sini yang ditanya adalah U25, maka kita dapatkan U25 sama dengan A kita substitusi dengan 30, ditambah N kita substitusi dengan 25, kemudian N-1, 25 min 1 dikali B. B-nya adalah 4. Sehingga U25 sama dengan 30 ditambah 24 kali 4 sama dengan 30 ditambah 96 sama dengan 126. Jadi banyak kursi pada baris ke-25 ada 126 buah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentukan banyaknya seluruh kursi di ruangan tersebut. Nah, di sini kita lihat karena yang ditanya adalah banyaknya seluruh kursi di ruangan tersebut, artinya berarti kita mencari banyak kursi pada baris pertama, ditambah banyak kursi pada baris kedua, ditambah banyak kursi pada baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke-25. Dari sini bisa kita tentukan bahwa penjumlahan dari suku-suku pada sebuah barisan dinamakan deret. Sehingga di sini kita diminta untuk mencari SN. Kita ingat kembali bahwa rumus SN adalah N per 2 dikali A plus UN. Nah, karena yang ditanya adalah banyak seluruh kursi di ruangan tersebut dan banyaknya baris ada 25, berarti kita cari S25. Sama dengan N, kita ganti dengan 25 per 2 dikali A kita ganti dengan 30 plus UN. UN berarti karena yang ditanya S25, maka U-nya adalah U25. Nah, di atas kita sudah mencari U25 adalah 126. Sehingga S25 sama dengan 25 per 2 dikali 156. Nah, di sini bisa kita hitung 156 dibagi 2 adalah 78. Sehingga S25 sama dengan 25 dikali 78 sama dengan 1950. Artinya, dari sini bisa kita ketahui bahwa banyak seluruh kursi di ruangan tersebut ada 1950 buah. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan?
Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal yang ketiga. Di sini disajikan soal, bisa kalian baca. Keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama adalah Rp600.000, maka pertanyaannya, tentukan A. Keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6, dan B. Total keuntungan selama 8 bulan pertama. Sebelum kita bahas, mari kita analisis terlebih dahulu. Soal ini merupakan soal cerita yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika ataukah barisan dan deret geometri. Kita lihat, pada soal ini dikatakan keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Artinya, suku berikutnya diperoleh dari suku selanjutnya dikali 2. Karena barisan ini mempunyai perbandingan yang tetap, maka barisan ini merupakan barisan geometri. Sekarang kita lihat lagi informasi yang dapat kita dapatkan dari soal ini adalah karena keuntungannya bertambah menjadi 2 kali lipat, artinya perbandingan atau rasionya adalah 2, sehingga bisa kita tuliskan R sama dengan 2. Selanjutnya, jika keuntungan bulan pertama adalah 600.000, artinya suku pertama atau A sama dengan 600.000. Kemudian yang ditanyakan, A, berapakah keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6? Artinya yang ditanyakan adalah suku ke-6 atau U6. Mari kita ingat kembali rumus UN pada barisan dan deret geometri. Nah ini, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Sehingga karena kita akan mencari U6, maka U6 sama dengan A kita substitusi dengan 600.000 dikali R kita ganti dengan 2, kemudian pangkat N-nya kita ganti dengan 6 min 1. Sehingga U6 sama dengan 600.000 dikali 2 pangkat 5. Sama dengan 600.000 dikali 32. 32 didapat dari 2 pangkat 5, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Sehingga UN sama dengan 19.200.000. Artinya, keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6 ada sebesar 19.200.000 rupiah. Kemudian yang B, yang ditanya adalah total keuntungan selama 8 bulan pertama. Karena yang ditanya adalah total keuntungan, artinya berarti kita menjumlahkan keuntungan pada bulan pertama, ditambah keuntungan pada bulan kedua, ditambah keuntungan pada bulan ketiga, dan seterusnya sampai bulan ke-8. Sehingga ini merupakan deret geometri. Nah, sekarang kita ingat lagi rumus deret geometri, yaitu SN sama dengan, kita lihat di sini rasionya adalah 2. Sehingga 2 itu lebih besar dari 1. Karena R lebih besar dari 1, maka kita menggunakan rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N, kemudian min 1 per R min 1. Sehingga karena yang ditanya adalah S8, berarti kita hitung S8 sama dengan 600.000 dikali 2 pangkat 8, kemudian dikurangi 1 per 2 min 1. Sama dengan 600.000 dikali 256 min 1 per 2 min 1. Sehingga S8 sama dengan 600.000 dikali 255.
hasilnya adalah 153 juta. Sehingga dari sini kita bisa menjawab bahwa total keuntungan selama 8 bulan pertama sebesar 153 juta rupiah. Demikian pembahasan beberapa soal cerita yang berkaitan dengan konsep pola dan barisan bilangan. Bagaimana, mudah bukan? Kalian juga bisa mencari referensi lain terkait penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pola dan barisan bilangan di buku paket kalian. Jika masih ada yang belum jelas atau ditanyakan, kalian bisa menghubungi Bu Bekti via WA. Demikian yang dapat Bu Bekti sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.